Jadi sebaiknya membuat apa membeli? Membuat. Seperti itu. Nah, setelah dihitung-hitung kan berarti membuat lebih menguntungkan daripada beli, meskipun tadi Karena lebih murah. iya karena lebih murah, meskipun tadi per unitnya iya per unitnya bisa dibeli lebih murah, tapi ternyata lebih menguntungkan kalau membuat sendiri. Nah, oleh karena itu keputusan akhirnya adalah dengan membuat. Itu. Ini mengenai make or buy, membuat atau membeli. Yang kedua, mempertahankan atau menghentikan, keep or drop. Dalam jangka pendek, perusahaan sebaiknya menghentikan produksi daripada tidak beroperasi selama masih bisa menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Jika tidak bisa menutupi, perusahaan sebaiknya menghentikan secara permanen. Sebelum memutuskan untuk menghentikan, dipertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Produk mana yang paling menguntungkan? Apakah harga produk sudah pantas? Kemudian produk mana yang harus lebih dipromosikan dan diiklankan lebih agresif? Yang terakhir, manajer produk mana yang seharusnya diberi penghargaan. Jadi misalnya kita memproduksi banyak produk, terus ternyata ada salah satu produk yang rugi, yang nggak laku, terus malah rugi kan, kita mengeluarkan biaya tapi nggak ada yang beli, kan berarti kita rugi. Semacam itu. Sebaiknya kita hilangkan atau tetap diproduksi, semacam itu. Ini mempertahankan atau menghentikan kasus ini. Contohnya ada di halaman 5.26. Di situ ada 3 jenis produk A, B, dan C. Penjualannya sekian, cost variabel, terus semuanya, sehingga margin segmennya kalau produk A adalah 150 ribu apa juta? Juta. Dalam ribuan rupiah. Oke. 150 juta. Kalau yang B 230 juta. Ternyata yang C rugi 45 juta. Nah, maka totalnya yang akan didapat oleh PT Granit adalah 335 juta. Nah, di sini juga ada kos tetap umum sebesar 125 juta. Kos tetap umum ini untuk semuanya. Jadi ya, enggak cuma untuk A, B, C, tapi untuk kesemuanya sebesar 150 juta. Maka itu dia dikurangkannya waktu sudah dihitung semua baru dikurangi kos tetap umum ini. Sehingga laba operasinya adalah 210. Seperti itu. Melihat kinerja tiap produknya, presidennya memutuskan untuk menghentikan C. Alasannya, meskipun kehilangan 10 juta keuntungan margin kontribusi, namun dapat menghemat 45 juta. Tuh. Terus manajer pemasaran mengatakan bahwa apabila produk C dihentikan, maka penjualan produk A turun 10% dan produk B turun 8%. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi produk A kan untung, produk B juga untung, tapi produk C rugi. Terus presiden direkturnya wes dihentikan saja yang C, kan daripada kita untung rugi 45, meskipun penjualannya kan 150. Maaf, margin kontribusinya ini kan 10 juta margin kontribusi. Jadi dia sebenarnya untung pada margin kontribusi, tapi kalau sudah dikurang-kurangi biaya-biaya, dia akan rugi 45 juta. Nah, kan banyak sekali. Wes kita hentikan saja. Itu katanya manajer pusat kayak gitu. Tapi
manajer pemasaran yang lebih tahu Tahu, tentang betul. penjualan bilang kalau kita menghentikan C, produk A ini akan turun, B juga akan turun 10% dan 8%. Nanti apa pengaruhnya sama keseluruhan yang akan kita peroleh? Nah, ini ada di sini. Silakan dilihat. Kalau dipertahankan berarti penjualannya 1450. Kalau dipertahankan semua berarti kita pakai yang ini, tetap pakai yang ini. Cost variabelnya 870 sehingga margin kontribusi 580 tetap ya. Cost tetap 30, cost tetap langsung 142. Jadi laba operasinya adalah 438. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Dengan yang ini apa bedanya? Ini kan sebenarnya dipertahankan kan berarti sebenarnya pakai tabel yang ini. Iya. Apa bedanya? Kok ini jumlah gajinya, jumlah laba operasinya kok beda? Beda sama tabel sebelumnya. Bedanya terletak pada 103 penyusutan itu. Penyusutan itu, Bu. penyusutan. Kalau dikurangi penyusutan jadi berapa? Jumlah penyusutan Berarti 438 ditambah penyusutan ya kalau sebelumnya. Bukan. Nggak ada penyusutan. Ada apa nggak ada? Coba dihitung. Margin kontribusi, kemudian biayanya 142. Iya, Bu, nggak ada itu, Bu, penyusutannya, Bu. Di total jumlahnya juga sama kok. Kita di berapa? 3, 4 dan ini. Sedangkan kalau yang seharusnya adalah 210. Iya. Oh, betul? 210. Yang tidak ada adalah penyusutan sebesar 103 dan kos tetap umum 120. Kenapa kok nggak ada? Kenapa kok nggak ada? Yang masuk dalam alternatif itu cost relevan kan ya? Cost relevan itu kalau diambil atau tidak diambil jumlahnya akan berbeda. Nah, tapi nah, kalau cost tetap umum meskipun C dihilangkan dibayar apa enggak? Dibayar. Nah, berarti tidak masuk alternatif. Tidak masuk alternatif. Ini kan ada alternatif dipertahankan atau dihentikan. Dipertahankan atau dihentikan, cost tetap dibayar. Kalau penyusutan meskipun dipertahankan atau tidak, mesin itu kan Mesti tetap. tetap ada di situ. Tapi tidak masuk alternatif. Makanya tidak ada di sini. Oke. Harus hati-hati teman-teman. Mungkin nanti banyak yang banyak yang tidak relevan di sini, banyak yang tidak relevan terus sampai masukkan semuanya nanti modar gitu. Ini nah setelah itu ini kalau dipertahankan jadi laba operasinya menjadi 438. Kalau dihentikan maka penjualannya menjadi 1.186.000.000. Iya, itu sebanyak itu. Dari mana ini ada satu kecil di atas itu.
Dari 1450 dikurangi 2650